Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Kurnia Widodo, NBI 146190243. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang sebelumnya, yaitu melanjutkan progres membuat Flappy Bird. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana cara membuat karakter ini akan mati jika menyentuh bagian dasar pada layar. Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita masukkan operator OR, lalu kita masukkan ini yang touching spread 2 ini. Kita kembalikan lagi ke dalam if. Lalu kita masukkan operator kurang dari. Lalu ini kita masukkan posisi posisi Y dari karakternya, yaitu Y. Nah, ini kurang dari, kita coba tes dulu. Kurang dari minus 1. Nah, jika karakternya menyentuh tanah, maka gamenya selesai. Nah, lalu kita lanjutkan progres selanjutnya, yaitu membuat background belakangnya bergerak. Yang harus kita lakukan yaitu pertama buka ini Paint, nambah sprite baru. Lalu kita akan menggambar bukit menggunakan rectangle. Kita usahakan ini mepet dengan batasnya ini. Nah, lalu kita hilangkan outline-nya agar nanti bisa dapat nyambung. Kita buat warnanya menjadi hijau. Kita buat hijau. Nah, lalu kita bisa membuat bukit itu dari, sebentar, ini saya pepetkan dulu. Nah, sebisa mungkin, semepet mungkin dengan kotak. Nah, kita bisa membuat bukitnya itu dari ini, dari tools ini yang bisa melengkung membuat bengkokan pada mungkin segini saja cukup. Lalu kita coba dulu ya, ini kurang ke bawah ini. Kita ke bawahkan lagi. Kita coba dulu, kita masukkan kodenya dulu. Kita akan membuat ini backgroundnya bergerak dari kanan ke kiri seperti pipanya. Sebelumnya kita lepas dulu ini, kita hide dulu ini ayam, lalu kita lepas dulu ini kodenya, kita fokus ke bukitnya dulu, ini juga kita lepas. Nah, kita fokus ke ini.
Coba kita masuk event, kita masukkan one click. Lalu kita ke motion, go to X ini, kita setting X0, Y0. Nah, sudah. Lalu kita masukkan loop forever. Nah, di sini kita bisa menggunakan myblock dan membuatkan block dulu kayak jenis fungsi agar bisa mengganti-ganti nilainya tanpa harus mengganti dari satu-satu. Kita beri move. Nah, kita define move-nya ini kita beri set size di looks. Nah, di set size-nya kita kasih 150 agar nanti bisa smooth waktu perpindahannya. Lalu kita change X-nya itu pakai motion change X by-nya ini kita kasih -3. Sebentar, kita lalu kita masukkan fungsi if. Nah, ini kita masukkan posisi exposition ini ke dalam if, tapi sebelumnya kita pakai operator yang lebih dari. Nah, ini lebih dari kan ini kita harus ke kiri banget. Kita masukkan aja ini lim minus 479. Lalu kita masukkan set X-nya. Nah, ini set X itu. Lalu kita masukkan operator kali. Lalu kita masukkan posisi exposition. Nah, di exposition kita masukkan, lalu kita tulis kali min 1. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, lalu kita kembalikan size-nya lagi seperti semula di logs. Kita masukkan set size-nya itu 100 lagi. Nah, kan kita sini akan melakukan cloning, jadi kita membuat fungsi perintah untuk clone-nya yaitu di control. Nah, lalu when start clone, terus ini kita beri create clone of myself di atasnya. Lalu kita masukkan lagi ini set size untuk yang di clone-nya. Nah, kita masukkan set size-nya itu 150, kita besarkan agar nanti bisa smooth perpindahannya. Lalu kita di motion, kita go to XY-nya ini. Kita masukkan 480 untuk X-nya dan Y-nya itu 0. Selanjutnya kita kembalikan lagi size-nya seperti semula di logs. Set size-nya itu 100. Lalu kita berikan fungsi forever-nya tadi lupa. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk fungsi forever-nya kita bisa masukkan move tadi ini dari myblock, kita tinggal masukkan sehingga kita menjalankan fungsi ini di dalam kedua ini. Nah, kita coba dulu. Nah, untuk perpindahannya sudah smooth ya. Kita bisa menambahkan detail-detail lagi seperti outline pada ini bukitnya. Kita coba memberi outline ya pada bukitnya dengan cara memberi garis. Nah, lalu kita bisa menggunakan tools ini untuk menyesuaikan garisnya.
Mungkin saat ini tidak perlu, seperti ini saja. Selanjutnya kita coba dulu menjalankan semuanya ya. Kita berikan lagi ini, lalu kita munculkan ayamnya. Selanjutnya ini kita pasang lagi. Kita coba. Oh, ini belum di belakang. Kita perlu memasukkan ini looknya itu. Nah, ini go backward 10 layer. Untuk jaga-jaga kita masukkan 10 layer, kita masukkan ke sini. Nah, sudah jadi. Sudah ada background bukitnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan skor ke dalam game. Nah, yang pertama kita lakukan, kita masuk kode ini, kode yang pipa. Kita membuat variabel skor untuk all sprite. Dan selanjutnya kita membuat already score untuk mengecek agar jadi tupruan atau membaca kode secara bersamaan. Gitu, first display only kita masukkan. Nah, untuk skornya kita nah, set untuk skor 1. Kita masukkan fungsi if dulu. Di sini kita sampingkan dulu untuk set skornya, kita masukkan if. Di sini kita akan menghitung skor jika karakternya itu melewati pipanya, maka akan mencetak skor. Kita masukkan ini variabel lebih dari. Lalu kita buka sensing. Terus kita masukkan effect draft state ini, kita pilih yang ini state-nya kita pilih split 1. Nah, yaitu karakternya. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, lalu kita masukkan exposition ke dalam ini. Nah, lalu kita masukkan yang tadi change score-nya itu. Nah, change score by 1. Kita lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, nah, kalau kita melakukan ini, maka skornya masih tidak beraturan. Nah, karena masih kedetek 2 buah pipa, yang harus kita lakukan yaitu ini, menggunakan already score untuk mengecek apakah sudah melalui atau belum. Nah, kita pertama ini set already score-nya, kita tulis no. Lalu kita masukkan di kita masukkan setelah show.
Nah, di sini untuk mengecek apakah udah mencetak skor atau belum. Nah, selanjutnya kita menggunakan lagi set already score-nya itu di sini. Kita menggunakan operator AND. Nah, kita masukkan dalam sini. Lalu kita pakai yang ini untuk sama dengan, nah kita taruh. Oh, maaf, bukan yang ini, kita pakai yang already score. Nah, ini. Nah, ini kita pakai no. Lalu kita masukkan ini ke nah, di sini kan masih melewatinya kan atas bawah. Sehingga kita harus menggunakan lagi ini operator AND untuk mengecek apakah hanya satu saja yang dicek, yaitu pipa atas atau pipa bawah. Sehingga kita menggunakan operator AND. Lalu kita menggunakan variabel bottom or top pipe, sama dengannya kita tulis top. Nah, selanjutnya kita masukkan ini ke dalam ini. Nah, lalu kita kembalikan lagi. Lalu kita kembalikan. Nah, ke sini. Nah, lalu kita set underscore lagi ini tuh yes. Nah, oke, untuk meresetnya itu kita memakai ini dari sini. Set score-nya tuh 0. Benar. Nah, kita mencetak skor. Nah, sekian dari part 2 ini. Saya akan lanjutkan di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.